Oke, siap lagi nih buat penjelajahan kita. Hari ini kita coba bongkar salah satu misteri paling dasar. Semua barang di sekitar Anda ini, udara yang Anda hirup, bintang-bintang di langit, nah, asalnya dari mana sih semua itu? Sumber kita kali ini kita fokus ya ke bab 8 buku Brilliant Blunders. Judulnya B untuk Big Bang. Misi kita nih, mengungkap cerita keren di balik terbentuknya unsur-unsur kimia. Itu loh, batu bata penyusun alam semesta, termasuk ya, diri Anda sendiri. Gimana ceritanya alam semesta ini memasak semuanya, dari hidrogen yang ringan banget sampai katakanlah emas gitu. Dan gimana bisa ada prediksi nekat yang awalnya kedengaran mustahil, malah jadi kunci jawaban. Yuk kita telusuri bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Tabel periodik unsur. Anda pasti pernah lihat kan waktu sekolah sains? Di sumber kita juga ada gambarnya kok. Anggap aja ini alfabetnya alam semesta. Nah, pertanyaannya, huruf-huruf ini datang dari mana coba? Kita kan tahu atom itu ada intinya, isinya proton sama neutron. Terus ada elektron yang muter-muter di luarnya. Jumlah proton itu yang nentuin jenis unsurnya, itu nomor atom. Jumlah proton plus neutron itu jadi massa atom. Nah, kadang satu unsur bisa punya jumlah neutron beda-beda. Itu namanya isotop. Kayak hidrogen, ada versi standar. Ada yang agak berat, namanya deuterium. Ada yang lebih berat lagi, tritium. Yang menarik nih, kalau kita lihat komposisi alam semesta, ternyata isinya didominasi banget sama dua unsur paling enteng. Sekitar 3/4 massa materi biasa itu hidrogen. Terus hampir seperempatnya lagi helium. Sisanya, unsur lain kayak oksigen, karbon, besi, apalagi yang berat kayak emas atau uranium, itu cuma seuprit kecil banget, sekitar 2% aja. Kok bisa gitu ya? Kenapa unsur berat jarang banget dibandingkan ringan? Ini jadi teka-teki besar buat ilmuwan kan? Dulu, lama banget, tahun 1815, ada kimiawan William Prout. Dia nebak kalau semua unsur itu ya asalnya dari hidrogen. Terus tahun 1920, Arthur Eddington, seorang astrofisikawan, punya ide. Jangan-jangan di dalam bintang, 4 hidrogen gabung jadi satu helium sambil ngelepasin energi besar. Ini nyambung ke rumus Einstein yang E sama dengan C kuadrat itu loh. Iya, ide Eddington itu cerdas banget, tapi langsung ketemu masalah. Masalahnya di fisika dasar. Inti hidrogen itu kan proton ya, muatannya positif. Oh iya, positif ketemu positif pasti tolak-menolak ya? Betul, kayak kutub magnet yang sama gitu. Namanya gaya Coulomb. Nah, suhu inti matahari kita, walau panas banget ya buat ukuran kita, ternyata hitungannya belum cukup panas buat maksa proton-proton ini nempel dan gabung. Susah ngelawan gaya tolak tadi, sempat buntu di situ. Jalan keluarnya, justru datang dari fisika kuantum, dunia yang agak ajaib ini. Kata fisika kuantum, partikel itu bisa loh nerobos penghalang energi, istilah kerennya tunneling, penerowongan. Nerobos tembok gitu maksudnya? Kayak nggak mungkin tapi bisa? Ya, semacam itulah, tapi di level partikel. Ada peluang super kecil dia bisa tembus. Nah, di akhir 1920-an, beberapa fisikawan, ada George Gamow, terus Robert Atkinson, sama Fritz Houtermans, juga Condon dan Gurney. Mereka nunjukin kalau gara-gara efek tunneling ini, penggabungan proton, fusi hidrogen itu, ternyata mungkin terjadi di suhu inti bintang. Nggak perlu sepanas yang dikira awalnya. Wah, jadi fisika kuantum yang nolong ya? Iya, betul. Terus lanjut, di tahun 1938 ada Hans B. Dia berhasil memetakan 2 resep utama gimana bintang ngubah hidrogen jadi helium. Ada yang namanya rantai proton-proton, ini dominan di bintang kayak matahari kita. Ada juga siklus karbon-nitrogen atau siklus CN, ini lebih penting di bintang yang lebih masif dan panas. Ini ngejelasin kenapa bintang bisa nyala terang benderang gitu kan. Tapi BT juga sampai pada kesimpulan penting nih. Apa tuh? Unsur yang lebih berat dari helium, misalnya karbon atau oksigen, kayaknya nggak bisa dibentuk secara permanen di bintang kayak matahari kita sekarang. Bet nebaknya, mungkin unsur-unsur berat itu udah ada sebelum bintang-bintang jadi stabil kayak sekarang. Jadi pertanyaannya masih ngegantung. Kalau bukan di bintang biasa, terus di mana dong unsur berat ini dibuat? Jadi misteri lagi ya? Nah, karena bintang standar kelihatannya nggak sanggup bikin unsur berat, ya muncul ide lain. Gimana kalau unsur-unsur itu bukan dibuat di bintang, tapi pas alam semesta baru aja lahir? Ide ini datang dari George Gamow.
bareng mahasiswanya Rolf Alper sama rekannya Robert Herman. Itu tahun 1948. Mereka bilang, alam semesta kita ini dulunya panas banget dan padat banget. Kondisi yang sekarang kita kenal sebagai Big Bang. Di subpurba super panas ini, partikel-partikel dasar bisa saling bereaksi membentuk inti atom. Begitu idenya. Ada cerita unik nih soal publikasi teori ini. Pernah dengar makalah Alpher Bethe Gamow? Oh, yang Alper Bethe Gamow itu ya? Iya. Iya. Nama Alpher kan mirip alfa, Gamow mirip gamma. Nah, nama Bethe mirip beta, itu ditambahkan sama Gamow buat lucu-lucuan aja. Padahal Bethe nggak ikut nulis ide spesifik ini. Cuma karena namanya pas aja gitu ya, biar keren urutannya. Gamow emang suka iseng kayaknya. Iya, agak usil sih. Nah, teori Gamow, Alpher, Hammond ini lumayan berhasil ngejelasin kenapa hidrogen dan helium jumlahnya melimpah banget. Cocok sama pengamatan. Sekitar 74% hidrogen, 24% helium, plus sedikit unsur ringan lain kayak litium, berilium, boron. Tapi, Ada tapinya nih. iya, teori ini macet total pas mau masak unsur yang lebih berat. Ada masalah serius yang namanya anak tangga hilang atau mass gap. Anak tangga hilang? Gimana tuh maksudnya? Gini penjelasannya, di alam ini ternyata nggak ada isotop, nggak ada versi stabil dari unsur yang punya massa atom 5 atau 8. Jadi kalau kita mulai dari helium, masanya 4 kan, coba tambahin neutron, massa 1, jadinya massa 5. Nah, inti massa 5 ini nggak stabil, langsung pecah lagi. Oke. Terus kalau tambahin proton? Sama aja, nggak stabil juga. Kalau coba gabungin 2 helium, massa 4 plus 4 jadi 8. Inti massa 8 ini, berilium 8 namanya, juga super nggak stabil. Langsung buyar lagi jadi 2 helium. Wah, jadi kayak mau naik tangga, tapi anak tangga nomor 5 sama nomor 8-nya bolong ya? Gak bisa naik dong. Persis. Proses bikin unsur di Big Bang tuh jadi mentok di helium. Nggak bisa lanjut bikin karbon, oksigen, dan seterusnya. Fisikawan hebat sekelas Enrico Fermi aja setelah ngitung-ngitung harus mengakui kalau sintesis Big Bang aja nggak cukup buat ngejelasin semua unsur berat yang kita lihat sekarang. Jadi, teka-teki tetap ada dong. Karbon, oksigen, besi, emas. Dari mana datangnya semua itu? Nah, disinilah muncul tokoh kunci cerita kita hari ini. Fred Hoyle. Astrofisikawan Inggris yang brilian banget tapi sering juga bikin heboh. Idenya suka beda sendiri soalnya. Well, iya, kontroversial tapi penting banget kontribusinya. Betul. Tahun 1946, Hoyle ini lempar ide revolusioner. Dia bilang, lupakan Big Bang kalau soal unsur berat. Unsur-unsur berat, mulai dari karbon ke atas, itu justru dibuat di tungku super panas di inti bintang-bintang raksasa. Lewat serangkaian reaksi nuklir, bukan di awal alam semesta. Jadi pabriknya di bintang bukan di Big Bang gitu ya? Iya, konsepnya dia sebut nukleosintesis stellar. Bintang, kata Hoyle, itu kayak pabrik unsur. Mereka ngebakar bahan bakar nuklir tahap demi tahap. Hidrogen jadi helium, nah helium ini jadi karbon. Karbon jadi oksigen, terus sampai akhirnya jadi besi. Proses berjenjang gitu ya? Betul. Semua ini terjadi dalam kondisi khusus yang namanya keseimbangan statistik nuklir. Intinya, reaksi di inti bintang itu mencapai semacam keseimbangan. Salah satu bukti awal yang bikin dia yakin banget sama idenya adalah teorinya itu bisa memprediksi kelimpahan unsur. Teorinya bilang unsur-unsur di sekitar besi di tabel periodik, kayak nikel, kobalt gitu, bakal banyak banget jumlahnya. Istilahnya puncak besi. Dan pengamatan astronomi cocok. Cocok. Pengamatan bilang emang gitu. Ini bikin dia makin pede kan? Nah, inti pemikiran Hoyle yang paling kemah, dan ini keren banget, kita semua ini terbuat dari debu bintang. We are stardust. Iya, atom karbon di tulang Anda, oksigen yang Anda hirup, besi di darah Anda. Bisa jadi semua itu datang dari inti bintang berbeda yang hidup, mati, meledak miliaran tahun yang lalu. Margaret Burbidge, yang nanti jadi kolaborator penting Hoyle, pernah cerita betapa kagumnya dia pas pertama dengar ide Hoyle ini. Rasanya kayak wow gitu. Pasti momen aha yang luar biasa ya. Tapi kan masih ada masalah tadi. Nah, itu dia, masalah anak tangga hilang tadi.
Gimana caranya loncatin massa 5 dan 8 buat bikin karbon massa 12 dari helium massa 4? PR besarnya Hoyle ini. Iya, Hoyle balik lagi ke ide yang dulu sempat dipikirin terus disingkirkan sama Hans Bethe, gabungin 3 inti helium sekaligus. 3, bukan 2 tambah 1. Langsung 3. Inti helium kan dikenal juga sebagai partikel alfa, jadi proses ini disebut proses 3 alfa. Tulisannya 3 alfa C. Oke, jadi langsung loncat dari 4 ke 12 dengan 3 partikel alfa ya. Itu cara ngakalin anak tangga yang bolong tadi. Nah, tahun 1951, ada Ernst Öpik dan Edwin Salpeter. Mereka masing-masing secara independen ngusulin kalau proses 3 alfa ini memang bisa terjadi. Tapi, Ada syaratnya lagi. iya, syaratnya berat. Cuma bisa terjadi di kondisi super ekstrim, di inti bintang raksasa merah yang udah tua. Suhunya jauh lebih gila dari matahari kita. Salpeter ngejelasin mekanismenya, itu 2 langkah. Pertama, 2 partikel alfa gabung jadi beryllium 8, 8B. Nah, ini masalahnya. 8B ini super nggak stabil, umurnya pendek banget, cuma sekitar 10 pangkat minus 16 detik. Hah, cepat banget itu. Kedip mata aja kalah jauh. Jauh banget. Nah, langkah kedua, sebelum 8B ini keburu pecah lagi jadi 2 alfa, dia harus cepet-cepet nangkep partikel alfa ketiga buat jadi karbon 12, 12C. Wah, itu kayaknya susah banget ya, nangkep partikel ketiga dalam waktu sesingkat itu. Nah, itu dia susahnya. Karena umur Edby pendek banget, kayaknya reaksi kedua ini bakal jarang banget terjadi. Pelumahnya kecil banget. Kayaknya nggak cukup buat bikin karbon sebanyak yang kita lihat di alam semesta, termasuk karbon yang jadi dasar kehidupan kita ini. Prosesnya kayaknya terlalu lambat. Jadi mentok lagi dong. Dan disinilah momen paling keren dari Fred Hoyle. Tahun 1953. Dia mikir keras. Gimana caranya reaksi kedua, 8B plus alpha sama dengan 12C, bisa cepat walau umur 8B cuma seiprit. Hoyle bikin prediksi yang, wah ini beneran nekat. Kedengeran mustahil waktu itu. Prediksi apa tuh? Dia bilang, supaya reaksi ini efisien, harus ada semacam resonansi di dalam inti karbon 12. Resonansi? Kayak di musik gitu? Inti karbon di tingkat energi yang tepat. Sekitar 7,65 juta elektron volt atau MeV. Kalau nada ini ada, kata Hoyle, inti beryllium bakal jauh lebih gampang nempel sama partikel alfa ketiga sebelum keburu pecah. Peluangnya naik drastis. Wow, itu prediksi yang spesifik banget ya soal fisika nuklir. Spesifik banget. Dan coba bayangin betapa beraninya ini. Hoyle kan astrofisikawan, ngurusin bintang, galaksi. Ini dia malah nebak detail struktur bagian dalam inti atom karbon, ranahnya fisikawan nuklir. Dasarnya apa dia nebak gitu? Ada data eksperimen? Nggak ada. Dasarnya cuma fakta simpel. Karbon itu ada banyak di alam semesta, dan kita, makhluk berbasis karbon, juga ada. Dia mikir, kalau karbon ada banyak, pasti ada cara efisien buat bikinnya. Cara itu ya resonansi ini. Jadi dia kerja mundur gitu ya dari fakta adanya karbon, dia simpulkan harus ada mekanisme fisika nuklir tertentu. Betul. Dia bahkan sampai nebak sifat-sifat kuantum si nada energi ini, padahal waktu itu keadaan resonansi kayak gitu sama sekali belum pernah ditemukan di fisika nuklir. Banyak yang anggap ini ngaco. Masa sih nebak fisika inti cuma dari lihat bintang? Gitu kira-kira. Mustahil kedengarannya. Tapi Hoyle orangnya kan? Nggak gampang nyerah. Dia cuek aja. Saking yakinnya, dia sampai ngejar-ngejar kelompok fisikawan nuklir eksperimental. Timnya Willy Fowler di Caltech. Didesak buat nyari bukti gitu ya? Iya, disuruh cari itu keadaan resonansi. Akhirnya tim Fowler, khususnya Ward Wheeling dan rekan-rekannya, mereka bikin percobaan kunci. Eksperimennya gimana tuh? Gampangnya gini, mereka nembakin inti deuterium, Hidrogen berat tadi ya? iya, hidrogen berat, ke inti nitrogen. Reaksi nuklir ini menghasilkan inti karbon plus partikel alfa yang mental keluar. Nah, dengan mengukur energi partikel alfa yang mental ini secara teliti banget, mereka bisa tahu energi inti karbon yang tersisa setelah reaksi. Terus hasilnya? Hasilnya, bikin kaget semua orang. Mereka nemuin ada keadaan energi tereksitasi di inti karbon 12, persis di level energi sekitar 7,65 MeV. Wah, sama persis kayak yang diramal Hoyle. Sama persis. Cuma pakai argumen astrofisika, keberadaan karbon dan kita, dia bisa nebak detail fisika nuklir yang belum diketahui. Ini kemenangan telak buat Hoyle. Prediksi mustahilnya ternyata bener. Gila sih ini. Beneran momen penting dalam sains.
inilah kunci kenapa alam semesta bisa bikin karbon sebanyak ini. Resonansi Hoyle namanya. Oh ya, ada satu lagi poin penting dari Hoyle yang nggak kalah krusial. Dia juga ngecek, oke, karbon udah jadi nih 12C. Gimana kalau dia langsung nangkep alfa lagi jadi oksigen, 16O? Bisa langsung habis dong karbonnya, jadi oksigen? Nah, ternyata Hoyle nunjukin kalau nggak ada nada resonansi yang pas di inti oksigen pada energi yang relevan untuk reaksi itu. Artinya, Begitu karbon terbentuk, dia cenderung aman, nggak langsung habis terbakar jadi oksigen. Jadi karbon bisa numpuk di dalam bintang. wah ini penting banget ya. Kalau nggak, karbon keburu jadi oksigen semua. Kalau nggak ada resonansi karbon, atau kalau malah ada resonansi kuat di oksigen, mungkin kita nggak akan ada di sini ngobrolin ini. Alam semesta bakal beda banget. Luar biasa ya detailnya. Jadi kontribusi Hoyle ini benar-benar mengubah pemahaman kita. Makalahnya tahun 1954 itu jadi fondasi kuat teori gimana unsur dibuat di bintang. Idenya tadi, unsur sampai besi itu dibentuk lewat pembakaran nuklir bertahap di inti bintang. Terus, gimana unsur itu bisa nyebar kemana-mana? Lewat ledakan bintang raksasa ya, supernova. Iya, bintang-bintang raksasa ini akhirnya meledak jadi supernova. Di sumber kita ada ilustrasi keren tuh, struktur kulit bawang bintang sebelum meledak. Nah, ledakan ini nyebarin semua unsur tadi ke galaksi. Termasuk karbon, oksigen, besi. Super cepat. Jadi supernova itu penting banget buat nyebar benih unsur berat ya. Penting banget. Nah, puncak dari semua kerja keras ini adalah makalah legendaris tahun 1957. Dikenal sebagai B²FH. BBFH, Burbidge Fowler Hoyle. Iya, Margaret Burbidge, Geoffrey Burbidge, Willie Fowler, dan Fred Hoyle. Makalah ini jadi kayak kitab suci yang ngejelasin asal-usul semua unsur berat dari bintang. Detail banget. Tapi ada sisi ironisnya ya soal Hoyle ini. Nah, iya. Yang agak ironis nih, Hoyle sendiri itu sebenarnya nggak percaya sama teori kalau alam semesta punya awal waktu, alias Big Bang. Dia penentang keras. Padahal kontribusinya vital buat ngelengkapin cerita kosmik yang ujung-ujungnya banyak didukung oleh kerangka Big Bang. Malah justru dia loh yang nggak sengaja ngasih nama Big Bang. Hahaha, iya, ini cerita klasik. Waktu siaran radio BBC tanggal 28 Maret 1949, Hoyle pakai istilah itu. Mungkin nadanya agak ngejek gitu ya, buat ngebedain teori permulaan alam semesta yang dia nggak suka sama teori favoritnya, teori keadaan tetap atau steady state. Teori steady state itu kan bilang alam semesta nggak punya awal dan akhir, dan terus-terusan bikin materi baru buat jaga kepadatannya tetap sama walau mengembang. Betul. Jadi nama paling ngetuk buat teori asal-usul alam semesta justru datang dari salah satu penentangnya yang paling vokal. Lucu ya? Iya, sejarah sains emang penuh kejutan kayak gitu. George Gamow, salah satu pendukung utama Big Bang, sampai bikin puisi lucu judulnya New Genesis. Di situ dia nyindir gimana nama Hoyle awalnya sempat kelupaan dimasukin di singkatan B2FH sama editor jurnal. Dianggap detail kecil gitu ya, padahal kontribusi teorinya fundamental banget. Iya, untungnya sih kesalahan itu buru-buru dibenerin. Nggak kebayang kalau namanya nggak ada di makalah sepenting itu. Terus, apa artinya semua ini buat Anda yang lagi dengerin kita sekarang? Simple tapi dahsyat banget artinya. Anda itu benar-benar terbuat dari debu bintang. Beneran? Secara harfiah ya, bukan cuma kiasan. Ya, setiap atom karbon di tulang Anda, setiap atom oksigen yang barusan Anda hirup, setiap atom besi di sel darah merah Anda, semua itu pernah dimasak di tungku nuklir superpanas. Di jantung bintang raksasa. Bintang-bintang yang hidup dan mati miliaran tahun sebelum matahari dan bumi kita ada. Jadi, kita ini secara harfiah, anak-anak bintang. Keren banget kan kalau dipikirin? Keren banget. Dan prediksi brilian Hoyle soal resonansi karbon tadi juga nunjukin hal menarik soal sains itu sendiri. Gimana pertanyaan paling dasar kayak, kenapa alam semesta kayak gini? Atau lebih spesifik lagi, kenapa karbon bisa ada banyak, bisa nuntun ke penemuan ilmiah yang dalam banget? Bahkan nyebrang disiplin ilmu ya, dari astronomi ke fisika nuklir. Betul, ini nunjukin betapa saling terhubungnya kosmos di skala raksasa, fisika di skala terkecil, dan ya keberadaan kita sebagai makhluk hidup. Semuanya nyambung, ada benang merahnya. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, poin penting dari obrolan kita kali ini. Big Bang memang memasak unsur paling ringan,
Hidrogen, helium, sedikit litium. Pondasi awalnya lah ya. Iya, tapi unsur-unsur krusial yang lebih berat yang jadi fondasi kimia kehidupan, karbon, oksigen, besi, dan lain-lain, itu ditempa di tungku api bintang-bintang raksasa. Dan disebarkan oleh ledakan supernova. Betul. Proses ini baru kebongkar setelah kita paham detail fisika nuklirnya. Dan pemahaman ini banyak berutang jasa pada prediksi luar biasa Fred Hoyle. Yang uniknya, didorong cuma oleh pengamatan simpel bahwa kita, makhluk berbasis karbon, ada di sini. Tapi ada satu pemikiran terakhir yang menarik mungkin buat Anda renungkan. Apa tuh? Fred Hoyle ini kan sukses mecahin teka-teki besar soal asal-usul unsur kimia. Prestasinya luar biasa, nggak diragukan lagi. Tapi sampai akhir hayatnya, dia tetap nggak percaya sama teori Big Bang. Dia ngotot sama teori steady state-nya, walau bukti-bukti pengamatan makin banyak yang mendukung Big Bang. Iya juga ya. Kenapa bisa gitu ya? Nah, apa ya pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Gimana seorang ilmuwan sebrilian Hoyle bisa begitu kuat megang satu ide, bahkan ketika bukti-bukti ilmiah mulai condong ke arah lain? Mungkin ada alasan filosofis atau personal di baliknya. Bisa jadi, mungkin ini karena pandangan filosofis yang lebih dalam soal alam semesta, soal asal-usul kehidupan, mungkin ada penolakan terhadap ide adanya permulaan waktu yang terasa kurang elegan buat dia. Ini pengingat kalau sains, walau berusaha objektif, tetap dijalankan oleh manusia, dengan segala keyakinan, preferensi, dan mungkin juga biasnya. Menarik untuk direnungkan, kan? Menarik banget. Sebuah pengingat yang bagus. Oke, terima kasih sudah ikut dalam penjelajahan mendalam kita kali ini. Benar-benar seru ya ngebahas asal-usul kita dari bintang. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.